Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali ya dalam materi pelajaran akidah akhlak ya bersama Bapak. Ya, sebelumnya kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran agar pembelajaran kita lancar sampai dengan akhir. Berdoa dalam hati masing-masing, mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Ya, baik. Anak-anak, Bapak cek kehadiran terlebih dahulu. Jamil, Ade Lukman, Gustian, Hilman, Hilna, Nopi. Ya, berarti sudah ya. Sudah keabsen semuanya? Ya, baik, terima kasih. Berarti hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Oh, ada yang sakit. Siapa yang sakit? Oh ya, Dewi sakit ya. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baiklah, Bapak di sini akan memulai dengan mengaitkan materi. Masih ingat? Masih ada yang ingat materi minggu lalu mengenai akhlak terpuji? Ya, siapa? Andini. Oh ya, luar biasa. Akhlak terpuji itu akhlak yang dianjurkan oleh Rasulullah ya, dan kita mendapat pahala kalau itu kita melakukannya. Dan biasakanlah, diantaranya ada jujur, amanah. Itu salah satu dari akhlak terpuji. Ya, itu pertemuan yang kemarin. Nah, baik, masuk kepada pertemuan sekarang, adik-adik, anak-anak. Bapak untuk pertemuan sekarang yaitu mengenai akhlak tercela ya. Tahu akhlak tercela? Akhlak tercela atau yang namanya dengan disebut dengan akhlak majmumah. Nah, apa itu akhlak tercela? Sebenarnya akhlak tercela itu banyak ya, adik-adik semuanya. Ada sombong, bohong, takabur, pokoknya dengki, iri, hasud, ria. Pokoknya banyak ya akhlak tercela itu. Cuma di sini pada materi kelas 10 ya, Bapak mengambil satu ya akhlak tercela, yaitu dolim. Ada yang tahu apa itu dolim? Oh ya, dolim itu tidak menempatkan sesuatu ya pada tempatnya. Nah, itu merupakan pengertian dari dolim. Jadi apa cenah dolim teh? Dolim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sebaliknya, kalau menempatkan sesuatu pada tempatnya berarti itu adil. Iya, benar. Siapa itu namanya? Ya, jadi pengertian dolim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Ada bayangan mengenai dolim, anak-anak semuanya? Nah, untuk selanjutnya masuk ke berikutnya, yaitu dalil ya. Dalil mengenai dolim. Sebenarnya di dalam Al-Quran banyak dalil-dalil yang menjelaskan bahaya dolim, tentunya dilarangnya berbuat dolim.
Nah, di sini Bapak mengambil satu ayat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-An'am ayat 21 yang berbunyi la yuflihud dolimun, yaitu yang ayat yang paling pendek. Nanti silahkan ada cari di buku atau di Google di mana saja ayat yang berkenaan dengan dolim. Nah, Bapak di sini ayat Quran surat Al-An'am ayat 21. La yuflihud dolimun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang dolim itu tidak beruntung ya. Artinya apa cenah? Sesungguhnya orang-orang yang dolim itu tidak beruntung. Maka adik-adik hati-hati dengan jangan dolim ya. Karena itu perbuatan tercela, akhlak tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu mungkin dalil. Tadi yang pertama pengertian, yang kedua dalil, terus yang ketiga macam-macam. Nah, di sini macam-macam dolim. Macam-macam dolim itu ada 3. Yang pertama dolim kepada diri sendiri. Yang kedua dolim kepada orang lain. Yang ketiga dolim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dolim itu ada 3. Pertama dolim kepada diri sendiri. Contohnya seharusnya kita sholat atau puasa tapi kita tidak puasa, itu sudah dolim kepada diri sendiri. Contohnya nopi ya, yang lain bulan puasa nopi tidak puasa tapi tidak berhalangan haid ataupun nifas ataupun apa, cuma malas. Nah, itu merupakan contoh dari dolim kepada diri sendiri dan itu berbahaya, mesti dijauhi ya. Yang kedua dolim kepada orang lain, dolim kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling gak boleh itu ya. Nah, itulah macam-macam. Nanti untuk lebih jelasnya adik-adik cari sendiri ya di buku panduan atau dalam apa saja, yang penting itu sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir, bagaimana sih cara menghindari akhlak tercela dolim? Nah, yang pertama jelas itu yang namanya memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Nah, ketika kita ingin menaikkan keimanan atau keimanan yang kuat, karena iman manusia itu kadang di atas, kadang di bawah. Nah, bagaimana sih supaya iman kita itu terus di atas gitu? Nah, yang bisa kita lakukan ikhtiar manusia yaitu kita mestinya selalu berzikir adik-adik. Nah, adik-adik sekolah di MA Serba Bakti ya, Suryalaya, itu ada yang namanya Torekat Qadiriyah Naksabandia, itu zikir gitu, la ilaha illallah, harus diperbanyak, diperkuat di mana-mana kita zikir. Apa itu zikir? Zikir itu ingat gitu ya. Jadi di mana-mana, kemana-mana, apapun, dimanapun dan dalam bagaimanapun, kita itu terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Nah, itu yang pertama, cara menghindari dolim ya. Yang kedua tentunya pergaulan ya. Pergaulan adik-adik pergaulan harus di lingkungan yang baik, karena itu mempengaruhi kualitas hidup adik-adik semua gitu. Kalau adik-adik hidup di lingkungan yang ramah tamah, pasti otomatis adik-adik pasti bisa menyesuaikan, pasti terbawa gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ada bayangan adik-adik semuanya mengenai akhlak tercela dolim. Jadi yang pertama itu tadi pengertian,
Pengertiannya apa cenah? Pengertian dolim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian dalilnya Quran surat Al-An'am ayat 21. La yuflihud dolimun. Ini sesungguhnya yang dolim itu tidak beruntung. Yang ketiga itu macam-macam dolim. Ada dolim kepada diri kita sendiri, dolim terhadap orang lain, dan dolim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir itu cara menghindarinya, yaitu memperkuat keimanan kepada Allah dan biasakan di lingkungan yang baik-baik. Dapat dipahami semuanya? Ada yang ditanyakan? Barangkali dari adik-adik dari ceweknya atau laki-laki ada yang ditanyakan? Sok bisi aya nu teu ngartos. Oke, baiklah, berarti semuanya udah pada ngerti ya. Jangan sampai pertemuan kita hari ini lupa gitu ya. Habis keluar kelas lupa, wah itu nggak boleh ya. Tapi keluar kelas harus tetap ingat gitu ya, dihasilkan ingat. Jadi pada pengertian dolim, dalil dolim, macam-macamnya, terus cara menghindarinya. Nah itu dihafalkan, nanti akan muncul insya Allah di di UAS, di soal UAS pasti ada oleh Bapak nanti dibuat. Nah untuk selanjutnya Bapak minta dibagi kelompok ya. Ini semuanya ada 30 orang. 30 dibagi 5 kelompok. Jadi berkelompoknya 6 ya. Betul? Sok, duduknya berkelompok. Nah, kalau udah berkelompok nanti adik-adik diskusikan mengenai yang Bapak sudah jelaskan tadi, diringkas kembali atau referensinya dari mana-mana gitu. Jadi lebih luas dari pengertian. Kan tadi Bapak dalil cuma Quran surat Al-An'am padahal masih banyak dalam Nah, itu cari ya sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti kita minggu depan dipresentasikan dari kelompok 1 sampai kelompok 5 semuanya harus tampil ke depan mempresentasikan apa yang minggu sekarang dikerjakan. Nah, untuk pengerjaannya boleh di KP atau di mana terserah kelompoknya masing-masing. Ada yang ditanyakan? Nah, baiklah adik-adik, mungkin alhamdulillah ya pertemuan pembelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini dicukupkan sekian. Masih tetap semangat ya. Bapak lihat akhir-akhir ini kurang lebih ditingkatkan lagi kedisiplinannya dalam di kelas. Jangan terlambat masuk kelas, nanti Bapak yang malu sebagai wali kelas. Terus jangan terlambat, pakai baju rapi, sopan, santun. Pokoknya kita itu harus mencerminkan sebagai seorang siswa gitu. Bagaimana sih seorang siswa yang baik itu? Nah, itu harus kita harus kita cerminkan dalam kehidupan kita ya. Ya, mengerti semuanya? Ada yang ditanyakan? Ya, jika tidak ditanyakan, mungkin sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Untuk itu marilah kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan lupa tugasnya bukan dikumpulkan, nanti dipresentasikan di depan kelas masing-masing per kelompok, dan pak bagus-bagus sing pak alus-alusnya, jangan sampai semuanya sama gitu. Jadi dari 30 kepala masa semuanya sama gitu. Kan banyak referensinya.
semakin banyak referensi maka semakin luas pengetahuan adik-adik semuanya. Ya, mungkin terima kasih, dicukupkan sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di hari yang berbeda dan di tempat yang sama. Terima kasih adik-adik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.